warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Salsabella dengan NIM 2223372 dari Prodi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pajak pertambahan nilai dari mata kuliah Hukum Undang-Undang Pajak. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dari PPN atau pajak pertambahan nilai. Definisi PPN atau pajak pertambahan nilai adalah suatu pungutan yang dibebankan atas transaksi atau jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Dalam PPN ini, yang berkewajiban dalam menyetor, memungut, serta melaporkan PPN adalah para penjual atau para pedagang. Namun yang berkewajiban dalam membayar PPN dibebankan kepada konsumen akhir. Nah, di dalam PPN ini terdapat dua jenis objek. Yang pertama yaitu objek yang dikenakan oleh PPN, dan yang kedua adalah objek yang tidak dikenakan oleh PPN atau non-BKP. Yang pertama kita akan membahas mengenai objek yang dikenai oleh PPN. Terdapat 5 macam. Yang pertama yaitu penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Dan yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud ataupun yang tidak berwujud, serta jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau yang biasa disebut sebagai PKP. Dan jenis objek yang kedua yaitu objek yang tidak dikenai oleh PPN. Ada dua macam. Yang pertama yaitu barang hasil pertambangan, penggalian, serta pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Dan yang kedua yaitu barang dengan bahan pokok yang dibutuhkan oleh para masyarakat seperti beras, garam, telur, daging, dan masih banyak lainnya sebagai hal pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, selain dari objek PPN, PPN juga memiliki subjek, di mana subjek itu adalah pengusaha kena pajak atau PKP, baik secara pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang telah ditetapkan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN. Nah, di dalam PPN tadi kita sering mendengar kalimat pengusaha kena pajak. Apa itu pengusaha kena pajak? Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha kena pajak sendiri untuk diakui sebagai pengusaha kena pajak atau PKP harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu memiliki omset dalam 1 tahun mencapai angka 4,8 miliar. Yang kedua, melewati proses survei yang dilakukan oleh KPP. Yang ketiga, melengkapi dokumen dan melakukan pengajuan. Dan yang keempat, mengajukan diri menjadi pengusaha kena pajak yang diajukan kepada KPP atau KP2KP. Di dalam pengusaha kena pajak ini, terdapat dua jenis pengusaha. Yang pertama yaitu pengusaha besar, dan yang kedua adalah pengusaha kecil. Nah, kita mulai bahas dari pengusaha besar dulu. Pengusaha besar adalah pengusaha di mana secara pribadi atau badan yang di dalam kegiatan usahanya dapat menghasilkan, mengimpor, mengekspor, serta memanfaatkan barang atau jasa.
Dan yang kedua yaitu pengusaha kecil, di mana pengusaha kecil ini akan dianggap sebagai pengusaha kena pajak jika omset dalam 1 tahun mencapai 4,8 miliar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan ditetapkan oleh pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.